Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam ibadah minggu pagi hari ini. Untuk itu, atas nama Majelis Jemaat, kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menyambut pelayan kita di minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 18. Kita nyanyikan pada ayat yang pertama dan pada ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayatnya yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menegakkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita takbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan dulu. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 2. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit bumi laut bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allah Tuhan. Kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu, Nabi dan syahid-Mu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku nama-Mu saat berulangan. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu terbatas. Ya Kristus yang di tangan kanan Bapa-Mu, sehingga nanti sangka kala menderu, memanggil kami pun menghadap aras Tuhan. Beri kami oleh-Mu benar di penghukuman, segala dosa kami Engkau tanggung jua. Oleh-Mu kami Bapa yang di surga. Jemaat Tuhan, berturut-turut kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan berita keampunan dan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Untuk itu jemaat menyiapkan nyanyian rohani 136. Kita akan nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan ayatnya yang keempat kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa sesal dan malu ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya kami mengaku dengan jujur bahwa di hari-hari, di minggu yang baru saja berlalu, ada banyak hal yang kami lakukan, entah itu perkataan, sikap, dan tindakan kami, yang telah mendukacitakan hati Tuhan dan hati sesama kami manusia. Itulah sebabnya kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berkenanlah Tuhan mengampuni kami dari segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di depan mata Yesus. Di dapat mata Yesus, buka kehidupan dan isi hati yang keruh. Di dapat mata
di depan mata Yesus. Datang miskin dan tenang, menanggung hutangku di dalam mata Yesus. Di dalam mata ternyata kesalahanku dan hidupku gelisah di dalam mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini kita hendak mendengar berita pengampunan. Selaku hamba Yesus Kristus, saya mengabarkan kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam mata Yesus. Di dalam mata Yesus yang suci maka kami pulih hanya sayang di dalam mata Yesus. Jemaat, kini kita hendak mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Tuhan Allah akan memampukan kita semua supaya kita dapat memperlakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, studi kita, tapi juga dalam pelayanan kita hari lepas hari. Jemaat dipersilakan dulu. Saya mempersilakan seorang ibu untuk memuji Tuhan dengan kidung yang telah disiapkan. Persilakan.
Ya, kasih Tuhan itu digambarkan seperti mentari yang tidak pernah berhenti memancarkan sinar kasihnya kepada kita manusia. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan ya, atas kasihnya yang besar, setinggi langit, sedalam lautan, itulah kasih Bapa kepada kita. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah pimpin langkah kami, sehingga saat ini kami berada di rumah Tuhan yang kudus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, tapi juga mengalami perjumpaan, persekutuan, kebersamaan dengan sesama anggota Jemaat GKI Philadelphia Abepanti. Kini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Allah menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan tidak akan lalu dengan sia-sia dari pendengaran kami. Tapi biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami, menjadi suluh penerang dalam langkah perjalanan kami ke hari-hari yang terbentang di hadapan kami. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman dan pengertian yang baik kepada kami, supaya kami mengerti, memahami apa maksud kehendak Tuhan bagi kami lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk menghayati firman itu dengan baik, dan mampukan kami juga untuk mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini sesuai dengan yang telah diatur oleh Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dari dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus
menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami, mengerti, dan menyimpan, memelihara firman ini dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kini kepala jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan syukur kita akan memuji nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 147. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Kuasa-Mu ya pengasihan.
Di depan jemaat Tuhan ada beberapa persembahan yang telah dikumpulkan dengan adanya 7 keluarga yang memberi pengucapan syukur dan 2 keluarga yang memberi perpuluhan. Yang pertama dari keluarga JM Mamas, doakan kehidupan keluarga JM Mamas, doakan kehidupan orang tua, doakan kehidupan saudara basudara. Yang kedua dari keluarga Bapak Yekbarek, mohon doakan atas pengucapan syukur keluarga ulang tahun dari Bapak Yekbarek yang ke-70 tahun serta anak saudara Yusak Leonard Barek yang ke-45 tahun pada tanggal 21 Juni 2020. Yang ketiga dari keluarga Itrantoi Sanoi, pertolongan Tuhan serta perlindungan Tuhan juga pergumulan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, keluarga Iye Manggapro, atas berkat dan perlindungan Tuhan sehingga keluarga terus diberi kesehatan dan berkat Tuhan, memiliki sehingga pada tanggal 15 Juni 2020 anak kami Justina Amelia Manggapro genap 23 tahun dan anak Novalia Anace Manggapro yang lulus dari SMP dan akan melanjutkan ke SMA, dan anak Melkianus Manggapro yang naik kelas 2. Yang kelima dari keluarga Bapak M. Bonggoibo, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga sebagai anak terkasih Priscilia Bonggoibo yang naik ke kelas 8. Yang keenam dari keluarga Yedewakum, mengucap syukur atas bertambahnya usia seorang cucu dalam keluarga pada tanggal 20 Juni 2020 yang ke-5 tahun. Yang ketujuh dari keluarga Esteron Sumbre, atas berkat Tuhan sehingga anak terkasih Deborah dan Sonya Ron Sumbre dapat berangkat kembali ke Manokwari berjumpa dengan keluarga terkasih di Manokwari. 2 keluarga yang memberi perpuluhan. Yang pertama, keluarga yang tidak menyebut namanya atas berkat sebagai rasa syukur dan perlindungan Tuhan. Yang kedua dari keluarga Estabisu, memberikan perpuluhan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Bapak Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan baik lewat kantong kolekte, peti diakonia, peti pembangunan, tapi juga beberapa keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan memberikan kami waktu kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kasih dan sayang Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga sampai dengan saat ini. Biarlah kiranya segala persembahan yang telah kami kumpulkan baik lewat kantong kolekte, lewat peti diakonia, peti pembangunan, tapi juga persembahan syukur dari 7 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan yang nama-namanya telah dibacakan oleh majelis jemaat, baik yang mengucap syukur karena berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang mereka rasakan, tapi juga mereka mengucap syukur atas hari ulang tahun orang tua terkasih Bapak Yekbarek dan anaknya. Ada keluarga yang mengucap syukur karena anak-anak terkasih boleh kembali ke Manokwari untuk berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi. Ada juga beberapa keluarga yang menyampaikan persembahan syukur mereka karena mereka boleh mengalami kasih dan sayang Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, ada juga keluarga yang memberikan persembahan khusus berupa persepuluhan kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit kepada anak-anak Tuhan yang sadar dan yang mau memberi
persepuluhan kepada Tuhan. Karena persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Ketika kami tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan, maka kami telah merampok apa yang menjadi hak Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami sadar sebagai anak-anak Tuhan dan mau memberi persembahan persepuluhan secara teratur, tapi juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan berkat yang Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Biarlah Tuhan menerima dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, baik persembahan lewat kantong kolekte, peti diakonia, peti pembangunan, persembahan syukur yang diberikan oleh beberapa keluarga dan persepuluhan. Tuhan terima dan Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami persembahkan semua persembahan kami yang telah kami taruh di meja altar-Mu Tuhan. Amin. Pujian yang kedua dari seorang ibu kami persilakan. Sebelum saya bawakan lagu ini, saya jelaskan tentang hati daripada lagu ini, bahwa sebagai manusia kadang-kala dalam menjalani hidup ini juga sangat berdosa. Oleh sebab itu, selaku orang-orang yang daripada Tuhan, kita terus meminta ampun kepada Tuhan yang berdosa.
Terima kasih kepada Ibu Yopsina atas pujian yang sudah dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada minggu pagi hari ini adalah Roh Kudus menuntun seorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Jadi ada satu grup band, mereka akan melakukan konser musik. Kita tahu semua ya, kalau grup band itu pasti ada pemain gitar, pemain bass, keyboard, perkusi, mungkin ada juga suling. Nah, kita bayangkan kalau pemain-pemain musik ini bermain tanpa aturan, masing-masing menurut kemauannya sendiri. Pasti musik yang terdengar itu tidak enak, tidak indah. Akan ada suara bising yang memekakan telinga. Kita tidak bisa menikmati keindahan dari konser itu. Jadi demikian juga ibadah ya, pertemuan-pertemuan jemaat itu, kalau masing-masing orang menonjolkan diri, saya lebih, yang lain kamu harus ikut apa yang saya pikirkan. Kalau tidak ada keteraturan, kesopanan dalam pertemuan jemaat itu tidak mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi makanya persoalan yang terjadi di Jemaat Korintus, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi, ini jemaat ini mereka memiliki banyak karunia roh. Jadi ada sampai 2-3 orang memiliki karunia roh. Nah, kalau dalam pertemuan jemaat itu, 3-3 langsung bicara, kacau lah pertemuan itu. Harus diatur. Kau duluan, saya berikut, kau nanti yang terakhir. Dan tidak sekedar mengekspresikan karunia itu untuk didengar oleh jemaat. Tapi persoalannya adalah apakah karunia-karunia roh itu bisa ditafsirkan? Ada yang menafsirkan karunia-karunia itu. Kalau tidak, pertemuan itu pasti akan berjalan kacau. Nah, yang kedua, kenapa kesopanan dan keteraturan itu penting dalam pertemuan-pertemuan jemaat? Harus dihindari sikap sombong rohani. Menganggap, saya lebih rohani, saya lebih dekat dengan Tuhan daripada kamu semua. Tidak boleh. Di hadapan Tuhan, kita semua orang berdosa. Tidak ada satupun benar. Hanya Tuhan yang benar. Jadi, kesombongan rohani ini harus dihindarkan dalam diri kita sebagai jemaat. Saya sebagai pendeta tidak mungkin saya katakan, saya pendeta, kamu jemaat, kamu tahu apa? Tidak boleh. Saya harus menghargai jemaat. Karena di hadapan Tuhan kita masing-masing dikaruniakan karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, ini yang menarik ini soal perempuan ya. Nanti kalau kita baca di bagian-bagian yang terakhir, perempuan tidak boleh bicara di dalam pertemuan jemaat. Kenapa? Kenapa harus ada perbedaan? Itu dalam konteks Jemaat Korintus, Ibu Bapak dan Saudara, ada perempuan-perempuan yang dalam bahasa Yunani itu disebut hetaire. Hetaire ini perempuan-perempuan yang suka bicara di depan banyak orang. Dan orang-orang ini adalah pelacur-pelacur tingkat tinggi. Makanya Paulus melarang mereka bicara. Jadi kalau ada pertanyaan, perempuan itu datang ke rumah tanya sama suaminya. Ini yang diatur dalam kehidupan jemaat di Korintus. Tapi bukan berarti perempuan dilarang. Sekarang kan bebas ya. Apakah ada ibu-ibu, mama yang pendeta larang bicara di jemaat? Tidak. Ini hari Sabtu nanti kita akan dapat evaluasi. Kita akan melihat bagaimana 6 bulan ke depan dari Januari sampai dengan Juni ini, apa yang kita rencanakan apakah sudah terlaksana atau belum.
Jadi semua orang bisa bicara dalam pertemuan jemaat. Tidak ada perbedaan gereja zaman sekarang. Tapi dulu itu, orang macam kalau dengar perempuan bicara di jemaat itu, dong rasa, kenapa perempuan ini bicara? Sudah dipertanyakan. Nah, intinya, Ibu Bapak dan Saudara, setiap pertemuan jemaat itu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Dan apa yang kita ekspresikan dalam pertemuan-pertemuan itu semuanya bertujuan untuk membangun jemaat. Jadi sebenarnya saya pimpin ibadah pagi ini, saya hanya mau mengingatkan tentang rapat evaluasi yang akan datang. Supaya kita bicara seperlunya, bicara yang bermakna, bicara untuk melakukan evaluasi dengan jujur dan objektif. Tidak usah kamu bertahan kalau kamu punya urusan tidak bisa laksanakan program. Mengaku, aduh minta maaf Pak Pendeta, ini kami ada kesulitan. Supaya ke depan, 6 bulan ke depan kita perbaiki. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kesulitan. Jangan bertahan dalam kesalahan. Nah, ini kita punya pertemuan ibadah hari Minggu. Hari Minggu yang lalu, saya dengan Pak Dimara hadir di live streaming ibadah PKB Rayon C. Ketua Klasis katakan begini, di kota ini hanya AB Pante yang hijau. Wah, saya pendeta AB Pante Philadelphia senang juga dengar. Kenapa AB Pante hijau? Ini pertanyaannya. AB Pante hijau di wilayah kota Jayapura karena kita lebih takut Tuhan. Kita orang larang buka pintu gereja, kita buka, kita ibadah. Amin? Ya, kita harus katakan amin atas keberanian kita. Kenapa harus takut? Kita hanya takut kepada Tuhan. Tuhan Allah yang memiliki kita, gereja ini, jemaat ini. Jangan takut kepada siapapun. Takut corona kah? Ini corona ini tidak akan berhenti, saudara-saudara. Ini pernyataan WHO. Jadi kalau PKB nanti corona berhenti baru bikin ibadah, wah, kalau corona berhenti tahun 2050 baru PKB bikin ibadah. Tidak boleh punya sikap seperti ini. Harus ada inisiatif dari bapak-bapak. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, Ibrani 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Saya tantang bapak-bapak yang hadir siang ini. Hadirkan ibadah PKB. Jangan katakan kami tidak akan beribadah karena masih ada corona. Bah, takut corona untuk. Yang penting hidup kita hati-hati. Jaga diri dengan baik. Tuhan pasti memberkati kita. Ini saya lihat juga PAM. Ibadah hari Senin sudah tidak jalan. Saya bilang kenapa tidak jalan? Kami punya seksi kerohanian tidak aktif. Bah, kehadiran ketua, kehadiran wakil ketua, untuk apa? Kenapa kamu berharap sama seksi kerohanian? Ini juga PW. Aduh, Bapak Pendeta kami punya seksi kerohanian itu masih lockdown jadi masih ada di Timika. Tidak adakah yang bisa mengambil inisiatif buat jadwal? Supaya kita punya ibadah itu bisa jalan terus. Jadi saya sebagai pendeta macam sedih juga. Kalau di jemaat ini tidak ada ibadah PKB, tidak ada ibadah PW macam Senin Kamis ya. Kamis ibadah tapi macam bikin hari Senin sudah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus rajin beribadah. Itu ketika saya pimpin diskusi untuk PW, saya angkat dari Amsal 30 ayat 12 sampai 31. Bukan soal kemolekan, bukan soal kecantikan, tapi yang kita butuhkan perempuan yang takut akan Tuhan. Saya tanya, ibu-ibu senang disebut perempuan atau disebut wanita? Dong diam, Bapak wanita. Saya jelaskan, dalam bahasa Spanyol, wanita itu orang yang dicintai. Tapi dalam bahasa Sanskerta, perempuan itu artinya orang yang dihargai. Jadi, kamu ibu-ibu pilih wanita atau perempuan?
masih bingung. Saya bilang pilih dua-dua. Supaya selain kita dicintai oleh suami-suami kita, tapi kita juga dihargai oleh suami-suami kita. Jangan sampai suami tenang-tenang kita punya kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus menerima kasih sayang, cinta kasih dari suami. Tapi kita pun sebagai perempuan harus menerima penghargaan dari suami-suami kita. Jadi, tetap kita PWGKI ya. Saya bilang kalau PWGKI persekutuan wanita. Kalau kita pilih persekutuan perempuan apa? Dorang bilang apa? PWGKI. Kalau perempuan PPGKI kah? Senyum-senyum ibu-ibu. Jadi, ibu bapak dan saudara, pertemuan jemaat harus berlangsung secara sopan dan teratur. Supaya pertemuan-pertemuan itu berlangsung sopan dan teratur, kita harus mengendalikan diri. Jangan merasa kita lebih dari yang lain. Tidak boleh. Jangan sombong rohani. Kalau memang apa yang dikatakan dalam pertemuan itu perlu kita dengarkan, simak baik-baik. Mungkin yang dia sedang sampaikan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita diingatkan pagi ini bagaimana ke depan dalam pertemuan kita supaya pertemuan jemaat itu berlangsung sopan dan teratur. Saya kira ini sudah menjadi prinsip GKI. Sidang klasis kah, sidang sinode kah, sidang jemaat kah, rapat-rapat majelis kah, itu harus berlangsung sopan dan teratur. Jadi perenungan yang mendalam terhadap kita punya pertemuan-pertemuan dalam jemaat coba dilakukan siang hari ini. Sehingga harus ada inisiatif yang kita lakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya terjadi pertemuan persekutuan kaum bapa, terjadi pertemuan persekutuan wanita GKI, PAM GKI. Ini saya lihat cuma sekolah minggu yang setia, yang bertahan. Di semua week, semua KSP, mereka jam 7 sampai jam 8 mereka terdengar puji-pujian. Luar biasa anak-anak kita. Luar biasa pengasuh-pengasuh, terima kasih atas kesetiaan kalian. Memang ada pengasuh-pengasuh juga yang malas. Saya setiap itu saya monitoring, saya telepon. Saya bilang, Ade, bagaimana kamu dua semua hadir mengajar kah? Bapak Pendeta, teman satu tidak hadir sudah 3 minggu ini. Jangan kita menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan itu. Tanggung jawab kita untuk mengasuh anak-anak. Saya katakan, kamu bertanggung jawab supaya bagaimana menjadikan anak-anak di jemaat Philadelphia AB Pante menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pertama itu, yang kedua dia cerdas, yang ketiga dia sehat. Tapi kalau kamu tidak datang mengasuh, itu berarti kamu tidak mau kita punya anak-anak itu takut Tuhan, kamu tidak mau kita punya anak-anak itu jadi cerdas dan sehat. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat nomor 407 kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita puji Tuhan dalam keadaan berdiri. Sesudah itu kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin
milikmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milikmu. Kau pengawal setia, kawan hidup yang jauhkan kami terus, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Evaluasi